Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrian dari kelompok 1. Sini saya ingin menjelaskan tentang cara menginstal dan memodifikasi distro Linux. Langkah pertama, persiapkan tools-toolsnya. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox dan file ISO-nya, file ISO Ubuntu. Saya menggunakan versi 18.04.6. Langkah selanjutnya, buka VirtualBox lalu klik New, lalu beri nama pada operasi sistemnya. Di sini saya kasih nama Ubuntu. Foldernya dibiarkan, ISO image-nya juga biarkan. Type-nya ganti ke Linux, versionnya ganti ke Ubuntu 64 bit, lalu klik Next. Langkah selanjutnya yaitu menentukan memori. Di sini saya menentukan memorinya sebanyak 4 GB dan prosesornya 1. Lalu klik Next. Setelah itu membuat virtual hard disk-nya. Di sini saya menggunakan 35 GB. Klik Next. Jika sudah, klik Finish. Lalu klik setting pada operasi sistem yang sudah dibuat. Klik setting. Pilih menu storage. Pilih controller IDE dan klik empty. Geser ke kanan. Ada icon berbentuk piringan berwarna biru, kita klik, lalu pilih file ISO Ubuntu-nya. Jika sudah, lalu klik OK. Lalu kita klik Start, maka dia akan menjalankan sistem operasi Ubuntu. Kita tunggu. Jika sudah, ada pilihan bahasanya, kita pilih bahasa English. Untuk installnya kita pilih yang install Ubuntu. Untuk keyboard layout kita pilih yang English US dan English US juga. Klik continue. Setelah itu kita klik normal installation, kita centang, kita klik continue. Lalu langkah selanjutnya kita centang pilihan erase disk and install Ubuntu. Lalu kita klik install now. Ada notifikasi seperti ini, kita klik continue. Untuk pilihan waktunya, di sini saya menggunakan waktu Jakarta, jadi bisa ditulis di sini Jakarta time. Lalu klik continue. Jika sudah, maka ada pilihan untuk memberikan nama. Namanya di sini saya kasih Ubuntu, nama komputer Ubuntu VirtualBox, username-nya Ubuntu, passwordnya saya di sini pilih Ubuntu 123, ini Ubuntu 123. Lalu klik continue. Maka dia akan menjalankan proses instalasi. Jika sudah, maka ada notifikasinya seperti ini, installation complete, lalu kita klik restart now. Maka dia akan merestart sendiri. Kita tunggu. Jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik next. Dan sudah selesai cara menginstal distro Linux Ubuntu. Untuk memodifikasinya, kita pilih Ubuntu software. Lalu kita search Unity Tweak Tool. Kita klik, maka ada pilihan install. Kita klik install, maka otomatis dia akan menginstal. Kita tunggu. Jika sudah selesai, maka ada pilihan launch. Kita klik launch. Di sini banyak pilihannya. Ini tampilan awal dari Unity Tweak Tool. Ada launcher, search, panel, switcher, additional, dan lain-lain. Di sini saya pilih yang theme. Di menu theme sini saya pilih yang Ambience. Lalu kita klik menu icon di sebelahnya. Di sini saya memilih high contrast. Lalu klik sebelahnya yaitu kursor. Untuk kursor saya memilih handhelds. Untuk fontnya kita pilih pencet default font.
maka langsung keluar pilihan font-fontnya. Sini saya memilih Ubuntu Bold. Jika sudah, klik select dan close Unity Tweak Tool. Dan ini tampilan setelah kita menginstal dan memodifikasi distro Linux Ubuntu. Perkenalkan, nama saya Fadil Hidayat Lubis. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mempraktekkan perintah dasar dan sistem distro Linux. Yang pertama yaitu mkdir untuk membuat satu atau beberapa direktori baru sekaligus serta mengatur izinnya masing-masing. User yang menjalankan command ini harus memiliki hak istimewa untuk membuat folder baru di direktori utama, atau akan muncul error izin ditolak. Contohnya mkdir contoh. Yang kedua ada ping command, berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalnya dengan menambahkan ping google.com. Command akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google atau belum, dan juga mengukur waktu respon. Perkenalkan, nama saya Anggil Trihinardi, NIM 15220237, yaitu saya akan menjelaskan perintah dasar dan sistem distro Linux, yaitu masuk top command sebagai terminal yang setara dengan text manager di Windows. Command top akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Melakukan pengawasan terhadap pengguna resource system sangatlah disarankan, terutama ketika Anda harus mencari tahu mana proses yang perlu dimatikan karena terlalu banyak menggunakan resource. Chat command berfungsi untuk melihat jenis prosesor yang digunakan, contoh chat, proc, dan CPU info. Sudo command merupakan singkatan dari super user do. Sudo adalah salah satu perintah dasar Linux paling populer untuk melakukan tugas yang memerlukan izin administratif atau root. Saat menggunakan sudo, sistem akan meminta user untuk mengautentikasi dirinya sendiri dengan password. Kemudian, sistem Linux akan mencatat timestamp sebagai tracker secara default. Setiap user root bisa menjalankan perintah sudo selama 15 menit per sesi. Baik, perkenalkan nama saya Ibran Jendrato, kelas 15.2B.11. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal software menggunakan terminal.
Untuk menginstal software di Ubuntu bisa menggunakan terminal. Caranya yaitu buka dahulu terminal, lalu ketikkan sudo su, lalu enter. Setelah itu masukkan password. Perintah sudo su berfungsi untuk memberikan kewenangan agar user bisa dapat bertindak seperti super user. Jika sudah, ketikkan perintah apt-get install nama software. Contohnya apt-get install vlc. Lalu enter. Dan tunggu proses downloadnya hingga selesai. Setelah proses download selesai, kalian bisa buka software yang kalian download di search bar dengan mengetikkan nama softwarenya. Jika proses download sudah selesai, maka muncul tampilan seperti ini dan software bisa digunakan. Baik, perkenalkan nama saya Aurelius Mustafa dari kelas 15 2B.11. Melanjutkan cara menginstal software tanpa menggunakan terminal. Pada halaman desktop Ubuntu, masuk ke Ubuntu Software, lalu share atau pilih software yang ingin diinstal. Lalu klik install. Setelah klik install, akan keluar notifikasi authentication request dan masukkan password dan proses install akan berjalan. Tunggu hingga proses install selesai dan software berhasil diinstal. Lalu klik install. Setelah klik install akan keluar notifikasi authentication request dan masukkan password dan proses install akan berjalan. Tunggu hingga proses install selesai dan software berhasil diinstal. Beginilah tampilannya. Kemudian tampilan saat proses download selesai dan tampilan saat software dibuka. Ini boleh dilihat Spotify dan Spotify Millions of Songs free on Spotify.